Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tabi pun. Ya pun. Para pemirsa, jumpa lagi dengan Be Strong channelnya isu-isu keren. Pada hari ini kita kedatangan seorang profesor yang memang membidangi dunia pendidikan. Beliau adalah dosen di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, dan hari ini beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat datang Prof. Sunyono MSI. Terima kasih atas undangannya. Ya, yang lebih lengkapnya adalah Profesor Dr. Sunyono MSI. Betul. Beliau adalah Warek 3 bidang pendidikan dan alumni. Bidang kemahasiswaan dan alumni. Alhamdulillah. Kami dari IKA Unila dan seluruh kru Bistrong mengucapkan selamat atas pelantikan yang baru beberapa waktu lalu, belum sebulan ya Prof ya? 31 Desember. 31 Desember. Ya belum sebulan ini. Belum. Jadi baru hitungan jari ya. Ya, kita ucapkan selamat. Terima kasih. Mengemban tugas ini, mudah-mudahan doa kita, Profesor dan seluruh komponen yang ada di rektorat bisa menjalankan tugas dengan baik untuk bagaimana pendidikan terutama di Unila ini lebih strong lagi, lebih mantap lagi, sehingga kita menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang memang siap tempur di dunia di dunia nyata, di dunia kerja, di dunia luar. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Prof. Sunyono, kenapa sih Prof ini tahu-tahu muncul tiba-tiba jadi warek gitu kan ya? Karena kan pasti ada track record lah ya, ada track recordnya. Kalau bicara sedikit Prof, bagaimana profesor dari S1, S2, S3 sampai profesor ini, gimana perjalanannya Prof? Perjalanannya cukup panjang ya. Kalau saya mulai dari kehidupan saya sejak SD, saya memang bukan dari keluarga mampu. Saya dari keluarga tidak mampu, maka ini juga untuk memotivasi mahasiswa ya, bahwa ketidakmampuan orang tua dari segi ekonomi itu bukan hambatan. Betul. Saya dulu pernah menjadi lontang-lantung di jembatan Ampera Sungai Musi selama 2 malam 1 hari. Palembang ya Bro? Palembang itu saya masih berumur sekitar kelas 4 SD, berarti sekitar 8 atau 9 tahun. Lalu saya meninggalkan Palembang sendirian jalan kaki dari Ampera ke Kertapati. Nah, itu naik kereta gratis ya, tidak bayar, anak-anak masih kecil ya, tidak bayar sampai dengan stasiun Tanjung Karang. Dan itu kemudian saya bisa pulang dengan mengendarai dulu masih ada bus namanya Lamtong, kalau Pak tahu ya, bus Lamtong saya. Sama sekali nggak bawa uang, pakaian selama 2 malam 1 hari itu tidak ganti ya. Akhirnya saya kembali di Desa Haduyang, Kecamatan Natar ya. Dan alhamdulillah saya lanjut sekolah di kelas 4 SD dan saya terus sambil bekerja sekolah. Dan alhamdulillah saya bisa masuk kuliah, dapat beasiswa, dan alhamdulillah dari beasiswa itu kemudian saya mendapatkan tawaran untuk mau nggak jadi dosen waktu itu. Hanya saya ikut tes, alhamdulillah lulus. S1 dulu ya, S1, jadi dosen ya? S1 baru kemudian saya berpikir bisa nggak saya S2 gitu ya. Tahun berapa dulu Prof? Saya masuk Unila? Lulus tahun 1989. Oh, lulusnya? Iya, saya wisuda pertama kali menggunakan GSG. Gitu ya? September 1989. Angkatan 83 atau 84? Saya angkatan 85. Oh, 85 ya. Saya dulu lulus kurang dari 4 tahun. Waduh, luar biasa itu, zaman itu luar biasa Bro. Iya, saya lulus kurang dari 4 tahun waktu itu. Ini juga untuk motivasi para mahasiswa ini ya. Kemudian setelah jadi dosen, S2. Lanjut S2 di UGM dengan beasiswa, kemudian selesai itu saya tetap berkiprah di kampus ya. Setiap saya diminta oleh dosen senior saya lakukan. Membimbing mahasiswa, kemudian juga ikut membantu mengembangkan program studi fakultas, sehingga kemudian banyak program-program yang bisa kita hasilkan. Baru 2010 saya punya kesempatan untuk S3. di Universitas Negeri Surabaya. Oh, di UNESA 2014 saya lulus.
dan alhamdulillah ya 2021 saya bisa menjadi guru besar. Ini itu ya 2021 ya. Iya. Masih hangat lah. Iya, bukan. Iya 2021. 21 ya. Iya di guru besar. Baik Prof, itu kan seorang Prof Sunyono dengan latar belakang sejarah yang orang biasa-biasa saja. Iya. Dan sekarang menurut saya sudah menjadi luar biasa. Amin. Mudah-mudahan juga kiprahnya pemikirannya menjadi yang luar biasa buat peserta didik kita. Insya Allah. Sebagai seorang warek 3 yang membidangi kemahasiswaan dan alumni, apa strategi Prof Sunyono untuk bisa membangkitkan antara kepentingan mahasiswa ini kan baik secara pribadi maupun kelembagaan kan harus dibina kan. Iya betul. Kemudian setelah dibina baik akademiknya maupun mentalnya harus jadi alumni, mau tidak mau kan harus jadi alumni. Bagaimana strategi yang Prof Sunyono buat ini? Iya. Sebelum saya di Warek 3, sejak saya jadi dosen, saya selalu menganggap mahasiswa saya itu sebagai teman. Iya. Jadi apalagi sekarang saya menjadi Warek 3, dengan kemahasiswaan saya anggap kemahasiswaan itu adalah teman-teman jadi saya. Partner ya? Iya, jadi partner. Dan ini adalah merupakan strategi saya untuk bagaimana membina kemahasiswaan, membangun keagraban, betul. Membangun solidaritas, membangun sinergi, membangun kolaborasi dengan seluruh komponen kemahasiswaan. Betul. Ini adalah satu hal yang penting yang perlu saya lakukan untuk membangkitkan mereka berkaitan dengan pola pikir, berkaitan dengan bagaimana mereka beraktivitas, berkaitan dengan prestasi mahasiswa. Ini salah satu menurut saya adalah bagaimana kita membangun kolaborasi sinergi dengan mahasiswa. Mahasiswa adalah teman kita. Ketika di kelas dia mahasiswa saya. Tapi ketika kita di luar kelas maka kita berpartner. Betul. Jadi memang mahasiswa tidak bisa kita biarkan begitu saja. Tetapi karena kita lebih dulu lahir istilahnya, lebih dulu banyak pengalaman, maka kita coba sharing dengan mereka dengan santai bagaimana kita melakukan pendekatan. Saya kira itu menurut saya salah satu strategi yang perlu dibangun. Saya juga meyakini itu Prof, karena dari rekam jejak Prof Sunyono juga mantan dekan FKIP, tentunya secara kelembagaan, secara institusional sudah digembleng untuk bagaimana mengatur strategi pendidikan, bagaimana mengatur kualitas mahasiswa, bagaimana juga mengatur kualitas dosen dan seluruh stakeholder di fakultas KIP. Kemudian saatnya sekarang Prof sudah ada di Warek 3. Jadi miliknya semua fakultas. Kan semua kepentingan fakultas. Betul. Tentunya ada beberapa program-program yang unggulan yang Prof Sunyono bisa sampaikan ke kita untuk meningkatkan kualitas ini semua, bagaimana Prof? Setelah saya dilantik sekian hari sampai hari ini, saya terus melakukan konsolidasi, saya terus melakukan diskusi-diskusi dengan para guru besar yang memang notabene mereka adalah para pakar ini untuk membina dalam rangka bakat minat mahasiswa, terutama di bidang prestasi akademik. Nah, ini saya ingin membangun itu kemahasiswaan terutama di dalam prestasi akademik. Di bidang kemahasiswaan ini juga sudah leading, tapi memang kita perlu ada progres. Ada progres, ada peningkatan setiap tahunnya. Ini yang menjadi target kita. Kemudian juga di bidang non akademik kita juga sudah coba diskusi dengan beberapa ahlinya, terutama bidang olahraga. Saya ingin menempatkan di kemahasiswaan ini nanti di bidang prestasi khususnya adalah ketika mahasiswa ini perlu dibimbing dalam hal bakat minat, maka akan kita berikan kepada ahlinya. Nah, insya Allah dengan cara ini kegiatan prestasi kemahasiswaan bisa kita tingkatkan. Ini yang segera kita lakukan. Plus kita ingin membangun bagaimana mahasiswa itu memiliki growth mindset. Itu penting itu.
berdasarkan hasil penelitian Semeru tahun 2020 bahwa pelajar kita mulai dari SMP sampai perguruan tinggi itu berada 66% itu berada pada fixed mindset. Nah, bagaimana membangun growth mindset? Ini tidak seperti membalikkan telapak tangan. Betul. Salah satu langkahnya tadi, strategi saya adalah pendekatan. Strategi saya adalah menganggap mereka adalah teman, sehingga kita berpartner, kita ngobrol biasa sambil kita memasukkan unsur-unsur growth mindset. Karena itu saya ingin mengajak teman-teman mahasiswa, terutama Ormawa, ayo kita berpikir tidak hanya lokal. Kita harus berpikir mulai global. Maka ada satu yang saya canangkan, mudah-mudahan Bu Rektor menyetujui gitu yaitu kaitannya dengan program kemahasiswaan yang namanya Young Leaders Program. Nah, ini kita bicarakan dengan University of Limerick berkaitan dengan pertukaran organisasi kemahasiswaan. Betul. Ini membentuk karakter mahasiswa juga. Kita ingin mereka menjadi seorang pemimpin global. Betul. Ya, jadi tidak hanya berpikir menjadi pemimpin lokal, tapi pemimpin global. Nanti di sana apakah 10 hari, seminggu gitu ya di sana, kita sedang pendekatan apakah University of Limerick itu siap menyediakan asrama untuk tempat tinggal mahasiswa. Nah, sehingga ini kan juga mahasiswa bisa terbantukan selama berada di sana. Ini. Yang kedua, ada mahasiswa kita yang baru pulang dari FKIP, yang baru pulang dari Filipina. Program City-Check. Nah, dapat informasi ini tapi belum saya panggil untuk kita tarik ke universitas. Tawaran kerjasama antar Ormawa. Ormawa dari Bicol University Filipina dengan Ormawa di Universitas Lampung. Dan ini akan saya coba telusuri, kemudian saya coba nanti kita wujudkan, mudah-mudahan Bu Rektor setuju. Mantap itu Prof. Ini salah satu langkah yang saya pikir perlu dilakukan, perlu dimulai. Betul. Karena yang namanya student mobility mungkin juga perlu di bidang organisasi. Karena mahasiswa nanti akan menjadi seorang pemimpin. Betul. Gitu. Saya kira ini pandangan saya. Jadi Prof, itu menurut saya cukup baik lah beberapa program yang Prof Sunyono sampaikan tadi. Tapi kan begini Prof, kita punya dosen yang mumpuni, kita punya banyak sekali punya suruh staf kita mumpuni. Kemudian mahasiswa, katakan mahasiswa kita siap gitu. Tapi Prof, dalam kenyataannya kita juga kan melihat mahasiswa, nggak semua mahasiswa mampu Prof. Nggak semua mampu dari sudut finansial, finansial. Yang pertama dia harus memikirkan UKT-nya, kemudian juga operasional di hari-hari, kemudian juga akan melakukan lompatan-lompatan. Nah, kalau IKA Unila sudah mencoba untuk menjawab itu, walaupun belum besar, tapi sudah kita memulai lewat beasiswa IKA Unila yang sekarang sudah berproses dan sudah disalurkan. Gimana Prof mengantisipasi ini? Apakah juga dari bidang Warek 3 ini menyiapkan beberapa bantuan atau program-program untuk mengentaskan dalam tanda kutip ketidakmampuan mahasiswa dalam finansialnya? Juga program-program beasiswa juga ada di kemahasiswaan banyak sekali program-program beasiswa, ada KIP, ada beasiswa Jarum dan sebagainya. Banyak sekali ada data yang saya terima, ada 13 macam beasiswa untuk membantu mereka yang tidak mampu dan punya prestasi bagus. Termasuk di dalamnya adalah IKA Unila. Luar biasa IKA Unila, terima kasih. Dan ke depan saya juga ingin mendorong sedapat mungkin IKA Unila juga lebih masuk ke kontribusinya kepada kemahasiswaan. Insya Allah. Misalnya ini ada mahasiswa tidak mampu. Jika nanti program kaitannya kerjasama internasional nanti disetujui Bu Rektor gitu dan MOU sudah ditandatangani, harapannya adalah kita dari universitas mungkin bisa memberikan transportnya. Tempat tinggal biarkan universitas di sana. Kita adakan semacam resiprokal. Kolaborasi nih. Jadi dari sana katakanlah Irlandia ke sini, penginapannya kita, mahasiswa kita ke sana, penginapannya dari sana. Tiket dari masing-masing. Mungkin dari IKA Unilab ini mahasiswa berprestasi nih, bahasa Inggrisnya bagus, punya kemampuan mindset bagus. Ini kalau IKA Unilab bisa membantu katakanlah sebagian dari biaya hidup di sana untuk biaya makan minum selama
seminggu katakanlah, ini akan jauh lebih bagus. Kita coba kolaborasi dengan IKA Unila membangun kebersamaan agar Unila ini be strong itu betul-betul bisa terwujud. Saya kira baik Prof, nanti kita coba untuk diskusikan di internal IKA. Kemudian gini Prof, jujur aja, tadi pagi saya masuk masuk ke lingkungan Unila ini, saya masuk dari gerbang arah bypass. Itu luar biasa bersihnya, Bro. Lingkungan itu bersih. Betul. Bersih ini juga kan semua stakeholder yang ada di dalam ini juga ini kan. Nah, yang saya ingin pertegas ini mengenai soft skill ini, kemampuan mahasiswa. Kita punya mahasiswa teknik, kita punya mahasiswa lainnya yang yang prodinya terapan. Bagaimana peningkatan soft skill ini? Umpamanya saya berpikir coba sih mahasiswa ini buat mobil penyapu jalan yang sekaligus nyedot sampah gitu. Ini saya kaitan dengan soft skill untuk bagaimana menggali kemampuan mahasiswa itu termasuk kepedulian membangun kepedulian. Ini gimana Prof? Saya kira ini juga salah satu langkah yang ingin saya lakukan kepada teman-teman dosen yang memang bergerak di bidang robotik, bergerak di bidang otomotif kan di Fakultas Teknik itu bisa membuat mobil dari tidak lagi dengan BBM gitu dengan baterai Saya kira ini juga saya perlu diskusi banyak bagaimana kontribusi teman-teman dosen yang luar biasa ini terhadap kemahasiswaan. Kita bisa saling bersinergi karena ini bukan untuk siapa-siapa. Bukan untuk saya, ini untuk lembaga, untuk Unila. Saya memang ingin sekali mengundang mereka. Beberapa sudah kemarin. Beberapa sudah kita minta bantuan, alhamdulillah. Teman-teman kemarin seperti Prof. Udin Hasanuddin, Prof. Topo itu sudah kita ajak diskusi. Alhamdulillah mereka siap untuk membantu membimbing mahasiswa. Demikian pula nanti saya coba akan diskusi juga dengan teman-teman yang bergerak di bidang otomotif, di bidang robotik. Ini satu langkah yang perlu kita lakukan. Betul. Sambil diminum Prof. Siap. Prof. Terima kasih. Memang soft skill ini Prof, ini adalah sebuah tantangan buat kita semua. Bahwa kita juga harus bisa bagaimana membekali mahasiswa ini untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Sehingga pada saat mahasiswa ada di katakanlah pasar tenaga kerja atau di dunia kerja, mereka sudah siap kan. Karena kita ini betul indeks prestasi memang kita cari. Ya kan, betul kita cari, tapi kan kita juga perlu kemampuan mahasiswa kan. Betul. Silakan Prof. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya Prof, yang saya bilang dari awal tadi bahwa mau tidak mau mahasiswa juga ada jangka waktu mukim di Unila ini kan, perkuliahan kan. Yang nantinya harus juga menyandang gelar alumni. Ya kan? Sebagai warek 3 bidang kemahasiswaan dan alumni, apa terobosan-terobosan yang mau kita bangun, Profesor bangun, sehingga hubungan secara kelembagaan antara IKA Unila, IKA Fakultas, kemudian juga dengan pribadi-pribadi alumninya bisa terbangun. Ini apa yang Prof mau lakukan ke depan? Yang pertama, tadi sudah saya sampaikan bahwa di bidang akademik, di bidang non-akademik, ini kan banyak juga alumni yang kemarin pada saat mahasiswa mereka punya prestasi dengan PKM-nya, P2MW-nya, dengan prestasi-prestasi tingkat nasional. Nah, saya coba ingin mencari data alumni-alumni ini kira-kira nanti bisa nggak berkontribusi, memberikan motivasi kepada adik-adiknya, sehingga bisa ketika PKM nanti bisa memenangkan Pimnas, Peksiminas ini banyak alumni kita yang memang prestasinya ketika mahasiswa ini luar biasa. Ini coba kita bangun untuk mereka bersinergi, berkolaborasi dengan kita, membina adik-adiknya. Betul. Saya kira ini penting. Kemudian yang kedua, layanan alumni. Layanan alumni ini perlu menjadi perhatian kita. Mungkin bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh FKIP beberapa waktu lalu. Apa itu Prof?
Salah satunya adalah legalisir online. Oh, Kalau ini bisa dilakukan oleh semua fakultas. oh iya, Saya kira ini menjadi satu terobosan. betul. Kenapa? Alumni kita ini kan sudah berada di seluruh Oh iya, Indonesia. iya, Mungkin ada yang sudah di Papua, Iya. di Aceh, Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke. Bahkan banyak alumni kita di luar negeri. Betul, Bekerja di luar negeri. Betul. Nah, ketika alumni yang begitu lolos jarak 2-3 bulan diterima kerja, tapi bekerjanya di Kalimantan atau di Papua, membutuhkan legalisir. Iya, atau ada di Amerika. Atau ada di Amerika, membutuhkan Iya, legalisir. iya. Maka nggak perlu dia datang Betul. ke kampus. Iya. Jadi Oh, ini terobosan nih, Prof. iya, ini kalau bisa ditiru apa yang sudah dilakukan oleh Iya. FKIP dan kita fakultas-fakultas lain bisa meniru itu, Iya. saya kira ini sebuah terobosan baru. Kenapa? Karena memang kita bisa membantu alumni. Jadi katakanlah nggak usah jauh-jauh. Kalau dari Lampung Barat saja pergi ke Bandar Lampung Iya. itu habis berapa? Berapa ongkosnya? biayanya? Berapa biaya Iya. ongkos? Belum kita datang mau legalisir, pimpinan yang Iya. tanda tangan ada. Kalau tidak ada harus minat dulu. Butuh waktu lagi. Menunggu. Wah, ini menarik nih, Prof. Nah. Ini barangkali perlu digetok tularkan dengan fakultas lain ini. Iya, saya kira Iya. ini baru. Legalisir online itu Iya, betul. tidak pakai barcode. Betul. Tanda tangannya basah, Iya. stempelnya basah. Iya. Jadi kita buatkan aplikasi saja. Betul. Kan kita punya aplikasi seperti Tokopedia, kita tiru Iya. aplikasi itu. Jadi alumni tinggal upload aja kan? Iya. Tinggal download aja kan? Dan ini juga akan membantu CCED Oh. dalam rangka melakukan tracer study. Oh gitu ya? Iya, betul jadi- juga, Prof. Alumni mereka lulus itu kita berikan beberapa lembar saja. Iya, iya. Kemudian ketika dia akan menambah, dia harus melalui online. Iya. Jadi daftar dulu di akunnya, Iya. kita punya aplikasi. Nah, setelah daftar, mereka akan mendapatkan akun. Iya. Nah, bisa masuk mengajukan legalisir online, Iya. submit atau upload Betul. berkas yang mau dilegalisir kalau sudah mengisi Iya. tercer study. Iya. Nah, kalau sudah upload nanti tapi ini memang harus di subcore akademik masing-masing Oh, fakultas ini harus bekerja dengan baik. Iya. Ini yang kita bangun di FK bekerja dengan baik. Kenapa? Karena kalau sudah upload nanti akan verifikasi. Tapi Iya. kalau ijazah-ijazah yang baru kan aman karena sudah ada penomoran ijazah nasional. Iya. Ketika ketik nomornya itu ada di PDDikti berarti benar dan sah. Iya. Nah, kalau sudah benar dan sah, maka salah satu pegawai yang ada di subcore akademik Iya. itu melakukan print out. Iya. Di print, tapi kita memang batasi hanya 6 lembar. Ya. Oh, Hanya iya, 6 iya. lembar. Kita batasi 6 lembar, kemudian di stempel untuk tanda tangan, kemudian tanda tangan pimpinan. Jika pimpinan ada, maka itu bisa lebih cepat. Iya. Kalau pimpinan tidak ada, terpaksa menunggu. Betul. Jadi di notifikasi akun alumni itu akan ada notifikasi pengajuan legalisir sedang dalam proses verifikasi. Oh. Kalau lolos verifikasi, pengajuan legalisir sedang dalam proses penandatanganan pimpinan. Oh, gitu ya. Jadi bisa terpantau ya. Terpantau. oleh Itu ada akun. alumni ya. Iya, ya seperti Tokopedia gitulah. Iya. Kemudian ketika sudah tanda tangan, baru kemudian di bagian akademik itu akan masukkan legalisirnya itu ke dalam amplop. Iya. Dalam amplop kita kerjasama dengan kantor pos, Nah. PT Pos Indonesia. Berarti tinggal pengiriman loh. Ya. Kalau mengenai biaya pengiriman COD. COD. Nah, Jadi kita yang gunakan bersangkutan sistem ya? COD. Iyalah. Nah, jadi nanti kerjasama kantor pos tergantung kerjasamanya. Apakah kita yang ngantar ke kantor pos atau pihak kantor pos yang ngambil? Betul. Udah Kalau benar di- itu, Prof. Kalau di FKIP kantor Ya. pos yang ngambil. Mantap lah itu. Kita informasikan, diambil, Iya. kemudian di akunnya mahasiswa akun legalisir itu disampaikan bahwa pengajuan legalisir sudah di kantor pos dengan nomor resi sekian. Oh. Sudah, itu tinggal Iya. alumni ngeceknya di Tinggal kantor pos. terima di tempat aja kan. Iya, nanti di resinya sudah sampai di mana Baik. nih gitu. Baik, Prof. Nanti terima tempat, bayar COD. Baik, Ongkos Prof. kirim. Ini terobosan yang luar biasa juga kan, sambil tracer study juga kan, Tracer study. buat alumni. Nah, kemudian gini, Prof. Terlepas dari itu semua, Iya, baik bicara mahasiswa, bicara alumni, kampus ini tempat kita belajar. Iya, Baik dia ilmu sosial maupun ilmu teknologi lah, ilmu terapan. Nah, di zaman sekarang, Prof, kita teknologi udah luar biasa. Iya, Contohnya AI.
Gimana ini Profesor bisa memanfaatkan situasi seperti ini? Ya. Sekarang udah sangat mudah sekali. Buat makalah mahasiswa udah nggak ada sulitnya lah. Mau buat tulisan udah nggak ada sulit, referensi banyak, jurnal banyak. Nah, pemanfaat teknologi ini contohnya seperti AI dan lain sebagainya, gimana Profesor bisa meng-hire-nya ini untuk menjadi? Iya. Nah, perkembangan teknologi kan tidak bisa kita hindari. Ya. AI mau tidak mau harus kita terima. Iya. Tapi bagaimana kita membangun kepada mahasiswa, kemahasiswaan membangun pola pikir kepada mahasiswa bahwa AI itu adalah hanya alat. Betul. AI itu hanya salah satu sumber. Nah, apapun yang mau kita lakukan itu ada di AI. Bahkan membuat video pun bisa lewat AI. Buat web juga AI bisa. Tapi apakah kita mau seperti itu? Nah, makanya yang kita bangun adalah bagaimana kemahasiswaan ini bahwa AI itu sebagai salah satu sumber. Maka apa yang ada di dalam pemikiran kita, AI menjadi salah satu sumber untuk kita proses berpikir. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengajak kemahasiswaan ini kepada seluruh mahasiswa melalui ormawa, bagaimana kita terus melakukan proses inovasi, terobosan kita terus melakukan proses berpikir. Menggunakan AI tidak masalah. Yang paling penting adalah dari AI ini bagaimana kita inovasi dari AI itu. Dan optimalisasi kan? Optimalisasi dari apa yang sudah kita lakukan. Itu yang penting. Iya, Prof, kita sudah di penghujung acara. Siap. Sebagai seorang pimpinan yang ngurusi bidang kemahasiswaan, bidang alumni, tentunya berharap juga ada kontribusi terhadap daerah, daerah. Apa harapan Profesor baik di internal maupun di luar sehingga mahasiswa ini bisa berguna bagi bangsa ini, bagi daerah ini, juga alumninya? Apa harapan Profesor terhadap situasi seperti ini? Banyak. Kalau di bidang kemahasiswaan banyak sekali hal yang bisa kita kontribusikan kepada daerah, terutama tadi kita kan punya kemahasiswaan, punya UKM, dan harapan saya UKM ini memberikan kontribusi bukan hanya Unila tetapi juga daerah. Contoh, ketika PON, ketika SEA dan sebagainya, kita banyak punya atlet. Maka kerjasama dengan KONI itu menjadi hal yang penting. Maka saya juga sudah coba komunikasi terus juga bagaimana membangun komunikasi, membangun kerjasama dengan seni KONI. juga ya Prof ya? Termasuk di dalamnya seni. Jadi dari bidang seni, dari bidang olahraga dan yang lain. Termasuk di dalamnya kan kita juga sudah banyak berkontribusi kepada daerah melalui KKN dan sebagainya. Dan ke depan kita juga akan mencoba secara internasionalisasi, kita juga perlu mengenalkan daerah Lampung. Ini yang sudah dilakukan oleh FKIP nanti di bulan Juli, yaitu Summer Camp. Summer Camp itu mengundang mahasiswa dari luar negeri untuk mengenal seni dan budaya Lampung. Kita doang yang harus tampilkan kayak gitu. Bagaimana kalau ini nanti FKIP kita ajak untuk kolaborasi menjadi agendanya fakultas. Betul. Karena siapa yang akan mengenalkan budaya Lampung kalau bukan kita? Kita perguruan tinggi, kita punya mitra di luar negeri. Sambil kita bermitra di luar negeri, kita kenalkan seni dan budaya Lampung. Ini salah satu kontribusi yang mungkin perlu. Ini juga tentu dukungan alumni menjadi penting di sini. So nggak akan bisa jalan kalau tanpa dukungan eksternal, terutama alumni. Bagus nih Summer Camp itu. Bila perlu juga fakultas-fakultas lain juga dilibatkan juga kan. Dengan kemampuan-kemampuan apa di fakultas. Betul. Ini di FKIP tanggal 30 akan launching Summer Camp dan tanggal 1 Februari itu akan mulai pendaftaran. Dengan target 50 orang mahasiswa asing. Kemudian harapan Prof Sunyono terkait dengan alumni gimana Prof? Untuk kemajuan Unila ini harapannya seperti apa Prof? Ini saya melihat ke sini alumni, terutama alumni Unila ini sudah terlihat kontribusinya sudah begitu nyata. Dan ini memang perlu ditingkatkan. Tadi sudah saya sampaikan, selain beasiswa bisa berkontribusi dalam hal misalnya student mobility. Student mobility itu sama-sama kita mengangkat Unila. Mau tidak mau, suka tidak suka, alumni itu punya tanggung jawab moral
terhadap pengembangan Unila, student mobility, termasuk di dalamnya ke depan jika Bu Rektor setuju, summer camp itu tarik ke universitas, alumni juga bisa sama-sama membantu kegiatan ini. Ya kita berharap para alumni bisa mendengar podcast kita ini, Prof. Sehingga kesadaran ini ketemu kan ya. Karena apapun bentuknya ya alumni Unila ini udah punya jasa lah sama kita. Betul. Kita pengen diskusi banyak lah dengan Ika nanti. Apa yang bisa dikontribusikan dan kita bisa berkolaborasi dengan alumni sehingga FKIP betul-betul program Bu Rektor, moto Bu Rektor Bistrong itu betul-betul bisa atau tercapai. Kita coba yang sederhana, Bro. Kita buat coffee morning gitu. Dengan pimpinan universitas dengan para alumni lewat Ika Unila gitu. Ya kita pertemuan yang sederhana tapi menghasilkan yang luar biasa, pemikiran luar biasa. Dan satu, saya ini semua di sini saya juga ingin mengingatkan teman-teman alumni semua dan juga mahasiswa, terutama mahasiswa akhir. Tolong dong masuk di ini YouTube. Follow dong gitu. Follow dong gitu ya. Karena ini adalah rumah kita. Kalau setelah kita lulus, kita sebagai anggota Ika Unila. Iya dong, kita sebagai alumni harus bangga dong dengan kita alumni Unila. Salah satunya wujudnya adalah follow. Siap, subscribe. Mantap. Baik, Prof, kita sudah di penghujung acara podcast ini. Saya sebagai host di channel YouTube podcast ini, YouTube dan podcast, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Profesor Dr. Sunyono MSI yang sudah meluangkan waktunya, yang kita tahu kesibukannya luar biasa. Kita baru dapat slot hari ini untuk bisa berjumpa. Terima kasih. Harapan kita Prof. Sunyono dan seluruh pimpinan universitas bisa smooth dan bisa menjalankan roda organisasi dan program yang baik. Sekali lagi terima kasih, Prof. Untuk kita bisa nanti berdialog di luar forum ini dan Unila semakin strong. Amin. Baik, para pemirsa, sampai jumpa di episode yang lainnya. Be strong, jangan takut bicara yang benar. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Ya.